Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendalam dan penting dalam perjalanan spiritual kita sebagai seorang muslim, yakni mengenal diri untuk mengenal Allah. Semoga video ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya mengenal diri sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Ma'rifatun nafs berarti mengenal diri sendiri, sedangkan ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Kedua konsep ini sangat erat kaitannya dengan tradisi spiritual Islam. Mengenal diri adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan spiritual untuk mengenal Allah dengan lebih dekat. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju Allah dimulai dari perjalanan mengenal diri sendiri. Ketika kita memahami siapa kita sebenarnya, kelemahan, kekuatan, dan tujuan hidup kita, kita akan lebih mudah memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita bahas beberapa langkah penting dalam mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Allah. Langkah pertama dalam mengenal diri adalah melakukan introspeksi atau muhasabah. Kita perlu mengalokasikan waktu untuk merenungkan perbuatan, pikiran, dan perasaan kita setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan hari ini? Apa niat di balik perbuatan saya? Dan bagaimana hubungan saya dengan Allah dan sesama manusia? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap hari perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Hasyr ayat 18. Langkah berikutnya adalah memahami kelemahan dan kekuatan diri. Kita harus jujur kepada diri sendiri tentang apa yang menjadi kelemahan kita, baik itu sifat buruk, kebiasaan negatif, atau dosa-dosa yang sering kita lakukan.
Di sisi lain, kita juga perlu mengenal kekuatan kita, seperti kemampuan, bakat, dan kebaikan yang kita miliki. Dengan memahami kelemahan dan kekuatan kita dapat lebih mudah memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah menciptakan kita dengan berbagai potensi yang unik, dan kita harus memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepadanya. Setelah kita mengenali kelemahan dan kekuatan diri, langkah selanjutnya adalah pembersihan jiwa atau tazkiyah an-nafs. Ini melibatkan proses pembersihan hati dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Kita harus berusaha menggantikannya dengan sifat-sifat mulia seperti rendah hati, sabar, serta kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Quran Surat Asy-Syam ayat 9-10. Proses tazkiyah an-nafs ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan berusaha menjaga hati dari niat-niat buruk. Kemudian langkah berikutnya adalah penerimaan diri atau ridho bil al-qadar, yaitu menerima takdir dan keadaan diri kita dengan ikhlas. Kita harus menerima bahwa setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Penerimaan diri ini adalah bentuk kepasrahan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Quran Surat At-Tagabun ayat 11. Dengan menerima diri, kita akan lebih mudah menjalani hidup dengan tenang dan penuh syukur, serta lebih fokus pada upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal diri juga berarti menjaga keseimbangan dalam hidup. Kita harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara ibadah dan pekerjaan, antara hak diri sendiri dan hak orang lain. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita akan lebih mudah mencapai ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Tentunya ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Allah. Dan berikut manfaat, beberapa di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah. Dengan mengenal diri, kita bisa lebih fokus dalam beribadah dan lebih khusyuk dalam sholat, zikir, dan berdoa. Dan manfaat yang kedua adalah ketenangan hati. Mengetahui kelemahan dan kekuatan diri serta menerima diri apa adanya
dapat memberikan kita ketenangan hati dan jiwa. Manfaat yang ketiga adalah kedekatan dengan Allah. Mengenal diri membantu kita memahami kebesaran dan keagungan Allah, sehingga kita dapat Manfaat yang ketiga adalah kedekatan dengan Allah. Mengenal diri membantu kita memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat merasakan kedekatan yang lebih intim dengannya. Lalu yang keempat, pengembangan diri. Dengan mengenal kelemahan dan kekuatan, kita bisa terus berusaha memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kelima adalah kebahagiaan sejati. Mengenal diri dan Allah memberikan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bergantung pada materi atau duniawi, akan tetapi bergantung pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Itulah tadi pembahasan tentang mengenal diri untuk mengenal Allah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan dan berusaha untuk mengenali diri kita lebih baik sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, perjalanan mengenal diri dan Allah adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas spiritual kita dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.